Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya dapat garapan Poco X3 NFC ya. Kendalanya LCD-nya pecah. Jadi langsung saja kita bongkar untuk HP-nya. Ini bekasnya pernah dibongkar, makanya ada solasinya yang belum dilepas. Kita bongkar dulu ya. Di sini tutupnya menggunakan bahan seperti apa ya? Polikarbonat kemungkinan. Nah, kita bukanya hati-hati ya. Sebenarnya nggak bakal pecah, cuman retak biasanya kalau nggak hati-hati. Atau patah. Kalau pecah sih enggak sih, karena itu bahannya setengah plastik, setengah kaca. Jadi kita buka untuk tutupnya pelan-pelan. Jangan sampai ngelopek untuk catnya ya, nanti dimarahin yang punya. Kita buka menggunakan cairan penghancur lem. Kita susut pelan-pelan pakai Mika itu ya. Mika itu bekas anti gores itu loh, lapisannya. Lalu kita buka untuk baut-bautnya. Kita buka yang bagian atas saja, karena untuk gantian LCD tidak perlu membuka baut yang bagian bawah baterai. Kita buka untuk bautnya semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Lalu kita buka tutupnya, kita cabut untuk baterai dan soket sidik jarinya. Kita buka soket LCD-nya yang sebelah tengah ini ya. Sebelum kita lakukan pergantian LCD, kita tes dulu untuk LCD yang baru apakah normal atau tidak. Jadi untuk pergantian LCD jangan langsung diganti ya, tapi dites dulu LCD yang baru. Karena tidak semua barang baru itu bagus. Kadang ada juga yang error, ada juga yang ngeblank atau tidak cocok. Jadi langkah baiknya sebelum dipasang, kita tes terlebih dahulu dari luar. Pastikan soketnya sudah terpasang pas, kemudian kita nyalakan. Ternyata hidup ya, normal. Kalau sudah hidup normal, barulah kita lepas untuk LCD yang lamanya dan juga nanti pemasangan untuk LCD yang baru. Lalu kita pasang untuk LCD-nya ya. Kita buka baterainya, kita congkel pelan-pelan. Nah, kemudian ini plastiknya sudah sobek, kita buang aja lah. Lalu kita buka untuk soket LCD-nya. Karena LCD-nya sudah terbuka untuk lemnya, jadi langsung kita dorong saja dan kita bersihkan untuk lem-lemnya. Jangan lupa untuk menutup kameranya agar tidak kotor. Lalu kita pasang untuk kita bersihkan untuk sisa-sisa lem yang lamanya. Jangan sampai ada lem yang tertinggal atau masih tersisa. Karena nanti beresiko untuk pemasangannya bisa tidak rapi, bisa juga masih renggang atau malah mengganjal ke LCD-nya. Jadi pastikan benar-benar bersih untuk lakukan pembersihan pada frame ini ya. Kalian bisa menggunakan congkelan atau menggunakan pinset atau juga menggunakan pisau seperti saya ini. Tapi hati-hati kalau menggunakan pisau, karena saya pernah menggunakan pisau malah tangannya yang kena ya. Kita sikat-sikat, kita bersihkan untuk sisa-sisa lemnya. Bila perlu menggunakan cairan penghancur lem itu biar cepat untuk pembersihannya. Ini ternyata frame-nya itu udah terbuka ya. Jadi sekalian kita bersihkan dan kita lem ulang nanti untuk frame-nya. Nah, ini kita bersihkan menggunakan cairan penghancur lem agar benar-benar bersih. Lalu selanjutnya kita pasang untuk saringan filter udaranya ya, karena masih menempel di LCD yang lama saya lepas, kemudian saya bersihkan dulu dari kotoran-kotoran yang lama. Lalu kita pasang ke ini frame-nya ya. Kita buka dulu untuk solasinya.
lalu kita pasang untuk saringan udaranya. Itu kalau ada wajib dipasang ya. Efeknya apa kalau nggak dipasang? Nanti kalau nggak dipasang efeknya ya, pertama debu pasti masuk. Kedua nanti bisa efek ke kameranya. Karena nanti kalau filternya itu hilang, debunya mudah masuk dan kameranya cepat kotor. Ketiga, air mudah masuk. Keempat, kalau ditengok aneh jadinya. Begitu teman-teman. Kemudian kita lakukan untuk pengeleman di bagian framenya. Biasakan kalau ngelem yang rapi, jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Pastikan pas di lubangnya itu ya, ada selanya di pinggirnya. Jadi jangan masang lem di bagian frame dasarnya itu, nanti malah merusak LCD. Jadi kalau memberikan lem itu di bagian pinggirnya saja. Kita pastikan lemnya merata ya. Lalu kita buka untuk plastiknya ini. Karena ada orang yang di situ masang LCD plastiknya nggak dibuka. Padahal sebenarnya itu lebih baiknya dibuka untuk menempelkan fleksibelnya ke framenya LCD itu agar dia tidak geser-geser untuk fleksibelnya. Kemudian sambil menunggu untuk lemnya sedikit agak kering, kita lakukan pembersihan untuk di bagian backdoornya ya, dan juga sisa-sisa lem yang ada di frame belakangnya tadi. Sehingga nanti tinggal kita pasang saja untuk LCD-nya dan juga backdoornya. Setelah kita bersihkan untuk backdoornya dari sisa-sisa lem yang lama, lalu kita lakukan pemasangan untuk LCD yang sudah kita lem tadi ya. Kalau saya biasanya untuk jarak pengeleman sama masang LCD ke frame itu sekitar 5 menit. Karena biar lemnya itu benar-benar mateng ya. Kalau terlalu lencer juga nggak enak. Kita masukkan LCD-nya ke frame-nya. Kita tekan dulu yang bawah, kemudian atas kita rapatkan. Lalu jika sudah, kita tekan pelan-pelan. Kemudian kita pasang untuk soket fleksibel LCD-nya. Kemudian kita pasang untuk baterainya. Tidak perlu diam lagi ya, karena masih ada lem sisa di bagian frame-nya. Kita pasang soket frame-nya, soket board-nya. Lalu kita pasang untuk baterainya juga. Setelah sudah kita coba kareti agar lemnya bisa menyatu dengan sempurna ke LCD dan frame-nya. Ini biasanya memerlukan waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam ya kalau pribadi saya. Biar lemnya kering dulu. Kita tes nyalakan, alhamdulillah nyala ya teman-teman. Lalu kita bersihkan untuk sisa-sisa lem yang ada melebar keluar. Kita urut-urut pakai tangan secara perlahan. Jangan menggunakan benda-benda yang tajam atau yang berbahaya karena bisa beresiko untuk LCD-nya. Nah, kemudian kita lakukan untuk pemasangan pada tutup-tutupnya. Karena sudah kering lemnya, sekarang kita rakit untuk HP-nya kita rapikan. Kita bersihkan dulu untuk sisa lem yang lamanya, yang masih ada tersisa di bagian penutup mesinnya ini ya. Memang kalau lem LCD itu kalau sudah terlanjur kering,
termasuk agak susah untuk pembersihannya, jadi harus ekstra sabar. Lalu kita pasang untuk baut-bautnya, kita rapikan semuanya, jangan sampai ada baut yang tertinggal. Pastikan bautnya panjangnya sama dengan baut-baut yang lain. Jangan sampai ada yang kepanjangan salah satu, karena nanti beresiko untuk LCD-nya bisa bermasalah. Kita pasang segelnya ya untuk garansinya. Lalu kita pasang lem ke bagian penutupnya, lalu kita tutup untuk frame-nya ya. Kita pasang ke frame-nya untuk tutupnya. Saya biasa menggunakan lem yang bening kalau untuk frame-nya, bagian tutupnya ini. Karena kalau menggunakan lem yang hitam, itu keringnya agak lama. Kalau yang bening ini keringnya agak lumayan cepat ya. Terus kenapa LCD-nya nggak pakai lem yang bening, Mas? Mungkin kalian bertanya seperti itu. Kalau untuk LCD memang disarankan menggunakan lem yang hitam. Karena untuk memblokir cahaya-cahaya yang mungkin masuk ke dalam sela-sela LCD-nya atau keluar ke bagian luar LCD-nya. Seperti itu. Kita rapikan menggunakan solasi ACC ya untuk tutupnya. Biar kering dulu sekitar 1 jaman, 2 jaman, nanti setelah itu baru kita buka. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini agar terus dapat berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.